Ini kaitan dengan sikap kita terhadap tetangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Rasulullah bersabda kepada beliau, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa tu'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak sop, sayuran sop, perbanyak kuahnya. Disuruh perbanyak kuahnya meskipun dagingnya sedikit, Pak. Ya, namanya Abu Dzar, subhanallah, sahabat yang paling zuhud. Abu Dzar diberikan nasihat oleh Rasulullah. Wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak sayur sop, perbanyak kuahnya meskipun sedikit dagingnya, dan engkau hadiahkan kepada jironaka, yaitu tetangga-tetangga. Yang harus kita perhatikan, Pak, tidak boleh kita meremehkan apapun yang diberikan oleh tetangga kita selama itu halal, meskipun itu rendah dan hina di mata kita. Tidak boleh. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah mengingatkan para wanita-wanita mukminah agar jangan sampai wanita-wanita ini meremehkan pemberian tetangganya, meskipun yang dikasih itu adalah kaki kambing. Ya, cepat sekali Isya. Meskipun kaki kambing, Pak. Indo badem dai yang namanya edimbe Pak, peken jaun, Pak. Ya. Peken jauna. Tapi kita tetap wajib untuk menerimanya. Apa hikmahnya? Agar senantiasa terjalin cinta di dalam hati kita dengan tetangga kita. Mahabbah bainal jiwar. Ya. Rasa kasih sayang antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Cuambei angi. Ya. Ya. Cuambei angi. Kita punya sedikit makanan, kita berikan kepada tetangga kita. Kita punya kelebihan apa, kita berikan sedikit kepada tetangga kita. Karena tetangga ini luar biasa, Pak. Sampai ada orang bilang, tetanggaku adalah idolaku. Adzan dulu ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, kita lanjutkan. Di antara hal-hal yang harus kita perhatikan kaitan dengan masalah tetangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat kaitan dengan dosa-dosa besar. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'zam?" Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, dosa apa yang paling besar wahai Rasul? Beliau mengatakan di antaranya adalah wa antuzani halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosa yang paling besar. Kenapa? Kalau seorang dia menzinahi istri tetangganya, ini berarti pengkhianatan yang paling besar dalam kehidupan dia. Sikap khianat terhadap tetangga sendiri. Ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Ini waliyadzubillah. Bahkan dalam hadis yang lain itu kaitan dengan hadis ini dari sahabat yang lain, dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ay yazniya ar-rajulu bi 'ashrati niswatin." Seorang lelaki dia berzina dengan 10 orang wanita, itu dosanya lebih ringan, aisaru alaihi min ayyuzaniya bimraati jarihi. Lebih ringan dosanya dia menzinahi 10 orang wanita, tapi bukan tetangganya. Jadi, dia menzinahi istri tetangganya itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa dia menzinahi 10 orang wanita selainnya. Waliyadzubillah. Kemudian di hadis ini Rasulullah bersabda, li ay yasriqar rajulu min 'ashrati abyatin aisaru alaihi min ay yasriqa min jarihi. Seseorang dia mencuri di 10 rumah yang lain, itu dosanya lebih enteng dan lebih ringan daripada dia mencuri di rumah tetangganya sendiri. Itu. Bayangkan 10 kali lipat, Pak, dosanya. Siapa di antara kita yang tidak tahu dosa zina, Pak? Ya. Dosa zina itu sebagaimana yang sering kita sampaikan, yang sudah antum fahami kaitan dengan dosa zina.
Kalau seorang remaja yang berzina maka dicambuk kemudian diusir dari negerinya. Tapi kalau yang berzina itu orang yang sudah menikah maka dirajam sampai mati. Lalu bagaimana dia dengan menzinahi istri tetangganya? Dosanya itu 10 kali lipat. Waliyadzubillah. Kemudian ikhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Disebutkan dalam satu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada 4 tanda kebahagiaan seseorang, wa arba'un minas syaqawah, dan ada 4 tanda kesengsaraan seseorang. Ya. 4 tanda ini, Pak, nanti memiliki sifat dari kebalikannya. Yang pertama, tanda kebahagiaan seorang itu adalah al-mar'atus sholihah. Apa itu, Pak? Istri yang sholihah. Ya. Istri yang sholihah itu mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi seorang laki-laki, Pak. Kalau dia mendapatkan pendamping hidupnya sampai matinya adalah istri yang sholihah. Ini adalah istri yang selalu merindukan dia ketika dia berada di tempat yang jauh. Yang memotivasi dia untuk kembali ke rumahnya karena dia tahu di sana ada bidadari yang menantinya. Itu, Pak. Istri yang sholihah, sumber kebahagiaan yang pertama. Kemudian yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Apa yang dimaksud dengan al maskanul wasi', rumah yang luas? Apakah zatnya rumah itu benar-benar luas apa bagaimana, Pak? Kata para ulama di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya al-maskanul wasi' ay yuwassi'uhu bil ibadah. Yaitu rumah yang diluaskan dengan ibadah-ibadah. Karena banyak orang yang rumahnya luas tapi jiwanya sempit. Banyak itu, Pak. Rumahnya itu berlantai-lantai, bertingkat-tingkat tapi jiwanya rendah. Apa yang membuat hati dan jiwanya sempit? Karena dia menjauhkan dirinya dari beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita, yaitu saran ini, nasihat kepada kita semua. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Kuburan bukan tempat ibadah, tapi ibadah itu isi di rumah-rumah kalian. Sekarang ini terbalik. Banyak orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tapi dia nggak mau ibadah di rumahnya. Ini terbalik, Pak. Dia menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Diisi rumah itu dengan ibadah. Qiraatul Quran mungkin. Atau sholat sunnah mungkin. Amal-amal sunnah yang lainnya. Ya. Sebelum sholat di masjid dianjurkan sholat untuk sholat di rumah. Ya. Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubat. Seutama-utama sholatnya seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ini berupa anjuran kepada kita para lelaki, bapak-bapak, untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di rumah kita. Ibadah-ibadah sunnah, minimal kita baca Quran, Pak, di rumah kita. Agar jangan sampai rumah-rumah kita ini menjadi kuburan. Seperti kuburan, banyak jinnya, Pak. Sampai ada orang mengidentikan kuburan itu adalah tempat setan. Ada pocongnya, ada jinnya, dan semisal dengannya. Jangan sampai ada banyak jin di rumah kita, Pak. Gara-gara kita mengosongkan rumah kita dari beribadah. Waliyadzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara tanda daripada kebahagiaan itu adalah al-jarus saleh. Apa al-jarus saleh? Tetangga yang baik. Kalau baik tetangga kita, maka kita pasti akan merasa nyaman. Tapi kalau tetangga kita buruk, maka kita pun akan sengsara, Pak. Antum punya rumah. Di sebelahnya antum dengarin musik tiap pagi. Pagi, sore, malam musik, subhanallah, full musik. Itu rumah apa diskotik kan gitu, Pak. Ada orang bertetangga seperti itu. Akan membuat dirinya itu sengsara. Dia punya rumah, tapi di sampingnya subhanallah ada tempat perjudian, ada tempat kemaksiatan. Tidak akan pernah bahagia hidupnya kalau dia punya tetangga seperti itu. Susah bagi dirinya untuk bahagia. Makanya orang Arab itu bilang al-jar
qoblad dar. Apa artinya itu, Pak? Al-jaru qoblad dar. Sebelum membangun rumah, perhatikan dulu siapa tetangga di rumah itu. Bapak kalau membeli lahan untuk bangun rumah, lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya penjual narkoba di situ, ya nggak usah bangun rumah di situ, Pak. Ya. Kalau di lingkungan itu hidup judi togel, ya jangan bangun rumah di situ, Pak. Ya. Kalau antum lihat di situ miras dan kemaksiatan, jangan antum bangun rumah di situ. Kalau antum lihat di situ ada nuansa keagamaan yang luar biasa, antum tinggal di situ. Ya. Kenapa? Karena hati kita ini lemah, Pak. Butuh untuk diingatkan setiap saat. Butuh mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Butuh teman-teman yang soleh mengingatkan kita. Ada orang menyimpang gara-gara tetangganya yang menyimpang. Tetangga kiri, sebelah kanan, kiri, subhanallah menyimpang. Akhirnya dia ikut menyimpang. Karena tinggal bersama tetangga yang menyimpang. Ada dulu orang dia belajar sunnah. Karena sering dipengaruhi oleh tetangganya, akhirnya jatuh lagi dia kepada perbuatan bid'ah dan yang semisal dengannya. Ini tetangga, Pak. Waliyadzubillah. Baik, kita kembali. Kemudian yang keempat, di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah al-markabul hani. Apa al-markabul hani, Pak? Kendaraan yang menenangkan. Kalau dulu identik di zaman Rasulullah itu markab itu cuma ada 2, Pak, atau 3. Perahu, onta sama kuda, atau maksimal bigol, yaitu keledai. Kalau sekarang, masya Allah luar biasa banyak sekali markab, markabul hani, kendaraan-kendaraan yang menenangkan, menyenangkan. Ada kendaraan yang harganya 1 miliar, ada yang ratusan juta. Ini semua menenangkan. Beda ketika kita membawa motor yang suka mogok di jalan, pasti kita merasa susah, Pak, sepanjang jalan susah gitu. Nah, kalau antum hidupnya dapat 4 ini, sempurna kebahagiaan dunia antum. Masya Allah. 1 apa tadi? Istri soleha. Yang kedua apa? Rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang mewah. Bukan mewah, Pak, tapi nyaman. Meskipun butut tapi mesinnya luar biasa, nyaman sudah namanya, Pak. Ya, nyaman sudah namanya. Baik. Selanjutnya, siapa tetangga yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka? Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah tetangga yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah berkata apa? Ila aqrabi minki baban, yaitu kepada tetanggamu yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Ya. Kalau sekarang ini apalagi tinggal di kampung, ya, itu subhanallah mepet-mepet. Ya, semuanya kita penuhi hak-hak mereka semampu kita. Kalau ada ya kita berikan, kalau tidak ada ya tidak bisa kita berikan. Ya. Ini maksudnya adalah menjaga daripada kebaikan-kebaikan yang kita usahakan untuk mereka. Terutama di sini adalah berupa pemberian. Pemberian berupa hadiah, makanan, pakaian dan semisal dengannya. Kemudian yang terakhir, Pak. Dikatakan di sini dan hadis ini disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu khasmaini yaumal qiyamati jarani. Orang pertama yang akan bersengketa di hari kiamat adalah tetangga. Antum punya tetangga. Punya masalah dengan tetangga antum, maka antum akan dihisab pertama kali di hari kiamat dengan tetanggamu tersebut. Akan diselesaikan pengadilannya nanti di hari kiamat pertama kali. Oleh karena itu, hal pertama yang dihisab oleh Allah itu, Pak, ada 2. Ada hak kepada Allah dan ada hak kepada sesama manusia. Hak Allah kepada kita apa yang pertama dihisab, Pak? Salat kita. Hak kita sesama manusia apa yang dihisab, Pak? Darah kita, kehormatan kita. Itu yang pertama kali dihisab. Maka yang dihisab di sini yaitu 2 tetangga. Ya, punya masalah dihisab pertama kali di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kita.
memudahkan hisab kita di hari kiamat, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Ini Pak yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing hati kita di atas kebaikan sampai kematian kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar, yang disengaja maupun yang tidak, yang kita sembunyikan maupun yang kita lakukan terang-terangan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.